Terjerat Cinta Om Duda. Episode 19. Menelan salivanya. Sofia mematung di dalam ruangan ganti. Tentu saja gadis desa itu nampak bingung dan canggung pada majikan galaknya itu. Sementara James kini nampak berpikir keras, mencari cara agar bisa dengan mudah membuka pakaian gadis desa yang masih berusia 19 tahun itu. Bagaimana ini? Apakah aku siap melihat isi di dalam pakaian yang Annabel kenakan? Ucap James dalam hati. Ya Tuhan, maafkan aku. Aku sungguh tidak ingin membiarkan seorang lelaki yang bukan mahramku melihat seluruh tubuhku. Tapi, ini sedang dalam mode emergensi, ya Tuhan. Semoga saja ini bukan sebuah malapetaka. Harap dimaklumi, ya Tuhan. Ucap Sofia dalam hati. Lama mereka berdiam diri di dalam ruangan ganti itu. Keduanya nampak tidak ada yang berani bicara. Ya, mungkin James dan Sofia memang sedang dalam zona kebingungan. Tok 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 tok. Terdengar ketukan pintu dari luar. Sepertinya seorang perawat laki-laki yang tadi. Siapa itu, Tuan? Tanya Sofia yang sedikit terjingkat kaget. Entah, kau tunggu di sini. Aku akan menemui orang itu. Jawab James yang kemudian melangkahkan kakinya lalu membuka pintu ruangan ganti itu. Pak James, apakah sudah selesai? Dokter yang akan menangani operasi pasien itu sudah menunggu di ruang operasi. Ucap seorang perawat laki-laki yang tadi. James mengusap wajahnya frustasi. Ark, bisakah menunggu sebentar lagi? Kenapa kalian semua sangat buru-buru sekali? Sungut James yang kini nampak kesal. Astagfirullah, Pak James ini sepertinya sedang frustasi. Cicit si perawat laki-laki itu. Tentu saja kami buru-buru, karena bukan pasien atas nama Sofia saja yang membutuhkan tenaga dan pertolongan kami, tapi masih banyak manusia yang sedang menunggu kami. Saya tidak mau tahu, Pak. Dalam 5 menit, Anda sudah harus mengantarkan pasien itu ke dalam ruangan operasi. Jika telat, maka dokter akan menangani pasien yang lain. Tegas si perawat laki-laki itu yang nampak menekan setiap ucapannya. James nampak melongo-bengong bagaikan orang dongo, sementara si perawat laki-laki itu sudah berlalu dari hadapannya. Ada apa, Tuan? Tanya Sofia yang nampak sangat penasaran. James mengerjapkan matanya. Diam di sana dan jangan bergerak. Ucap duda tampan itu yang kini mulai berekspresi serius tanpa senyum. Sofia menelan salivanya saat melihat wajah sangar majikan galaknya. Ia tahu jika majikan galaknya itu sedang kesal saat itu. Sementara James sudah menutup pintu kembali. Sepertinya duda tampan itu sudah bersiap untuk melakukan tugasnya. Sudah tidak ada waktu lagi. Dokter sudah menunggumu di ruang operasi. Diam dan pejamkan matamu. Aku akan membuka pakaianmu dan menggantinya dengan pakaian operasi. Ucap James yang nampak menekan setiap ucapannya. Sofia sudah tak mampu lagi mengeluarkan suaranya. Sepertinya majikan galaknya itu sudah sangat siap dan kesal. Tak peduli dengan apa yang akan terjadi, gadis desa itu pun memejamkan matanya dan siap menerima bantuan majikan galaknya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Ya Tuhan, ini benar-benar terpaksa, rintih gadis desa itu dalam hati. Sementara itu James nampak menarik napasnya lalu membuangnya perlahan. Duda tampan itu sudah siap membuka pakaian yang melekat di tubuh pengasuh putri kecilnya. Angkat tanganmu dua-duanya. Pinta James. Tanpa menjawab, Sofia pun melakukan apa yang majikan galaknya perintahkan. Tentu saja tangan kanannya memegangi kantung cairan infusnya. Akan kumulai. Jangan berpikir macam-macam dan tenanglah. Ucap James yang kemudian membuka satu persatu kancing kemeja lusuh yang melekat di tubuh gadis desa itu. Dek.
Sofia nampak bergetar dan jantungnya berdetak 50 kali lebih kencang dari biasanya. Bukan berdetak karena rasa cinta, tetapi berdetak karena ia merasa malu setengah mati pada majikan galaknya. Tentu saja tidak ada yang pernah melihat seluruh tubuhnya selain dirinya sendiri. Dan kini, majikan galak yang bukan muhrimnya lah yang harus melihat benda yang dibalut oleh pakaiannya. Dek. James nampak tercengang dan tiba-tiba saja jantungnya ikut berirama. Saat kemeja milik Sofia sudah terlepas dari gadis desa itu, tentu saja kedua manik mata duda tampan itu menangkap dua benda yang sudah lama tak ia jumpai. Hah, indah sekali, gumam James dalam hati. Dua buah kembar milik Sofia yang masih tertutup itu nampak sangat indah dan menggemaskan. Kulit putih khas gadis desa itu sempat membuat James tercengang dan terpukau. Hingga hal itu membuat James menghentikan kegiatannya dan kini kedua manik matanya menatap dua buah mungil di dalam tempurungnya. Tuan, apakah sudah selesai? Tanya Sofia yang masih memejamkan matanya. Dia sungguh malu dan tak sanggup menatap wajah tampan majikannya. James mengerjapkan matanya, tentu saja duda tampan itu harus meninggalkan lamunannya dan kembali mengerjakan tugasnya. Sebentar lagi, kau tetap diam dan jangan berpikir macam-macam. Aku tidak akan melakukan apapun pada gadis desa seperti dirimu. Ucap duda tampan itu yang kini tengah berusaha melepaskan pengait tempurung penutup dua bukit kembar milik Sofia. Selalu saja bicara begitu. Dia pikir aku senang melakukan ini. Jika ku bisa, maka ku tak akan membiarkannya melakukan ini, sumut Sofia dalam hati. James sudah berhasil membuka pengait kawat itu. Hal itu benar-benar membuatnya teringat pada sosok Luna yang sudah pernah ia lakukan seperti itu. Bukan karena emergensi, tapi karena mereka akan melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan hati. Ark, sial. Gadis desa ini mengingatkanku pada si wanita rubah itu, desis James dalam hati. James mengusap wajahnya. Duda tampan itu kini mencoba melepas penutup dua buah kembar milik pengasuh putrinya itu. Dengan tangan bergetar dan detak jantung yang tak dapat ia kondisikan, duda tampan itu akhirnya berhasil melepaskan penutup dua buah kembar milik Sofia. Glek. James menelan salivanya, pemandangan indah di hadapannya begitu membuatnya enggan memalingkan wajahnya. Dua buah kembar yang berukuran sedang itu nyaris membuat duda tampan itu sulit bernapas dengan lega. Lucunya, kalau dibandingkan dengan milik Luna, yang ini lebih menggemaskan, ucap James dalam hati. Ya, tentu saja duda tampan itu sudah paham dan masih ingat pada buah milik mantan istrinya itu, karena milik Luna memang berukuran besar. Kenapa majikan galak ini diam saja? Apa yang dia lakukan? Kenapa aku jadi tidak tenang begini? Jangan-jangan majikan galak ini sedang merekamku ini. Astagfirullah. Cicit Sofia dalam hati. James memang masih terdiam tanpa kata. Tangannya pun kini diam dan tidak melanjutkan tugasnya lagi. Tentu saja hal itu karena ia terpukau pada keindahan buah kembar yang masih asri itu. Belum terjamah oleh tangan siapapun, pastinya rasa buah milik Sofia itu sangat manis dan lezat. Tuan, apa yang Anda lakukan? Kenapa lama sekali? Tanya Sofia penuh selidik. James mengerjapkan matanya dan mengusap wajahnya frustasi. Sialan, apa yang aku pikirkan, ucap James dalam hati. Duda tampan itu menarik napasnya dalam dan membuangnya. Tidak ada, aku hanya sedang mengusir cicak yang sedang memandangi tubuhmu. Jawab duda tampan itu sekenanya. Hah, cicak macam apa yang memandangi saya, Tuan? Astagfirullah, cepat pakaikan baju operasi itu Tuan, kali ini Sofia nampak membuka kedua kelopak matanya.
Gadis desa itu setengah terjingkat kaget saat wajah majikan galaknya tepat berada di depan buah nyaman. Ah, Tuan, apa yang Anda lakukan? Gadis desa itu memekik dan kini meloncat menjauhi majikan galaknya. Astagfirullah, kenapa dia malah bergerak seperti itu sih? Lihat dua balonnya semakin terlihat menggemaskan saat beradu dan bergoyang. Cek, menyebalkan. James berdecak dalam hati. Sementara itu Sofia nampak berusaha menutupi dua buah kembarnya menggunakan tangannya. Tentu saja hal itu sangat membuatnya kesulitan untuk melakukannya. Namun tetap saja gadis desa itu harus melindungi buah itu dari tatapan si duda tampan. James mengusap wajahnya dan memutar bola matanya malas. Cek, apa yang kau pikirkan, Annabel? Diam di sana dan aku akan melanjutkan tugasku lagi. Kau jangan terlalu percaya diri, Annabel. Aku hanya sedang memastikan apakah kau benar-benar seorang wanita. Ucap duda tampan itu panjang lebar. Sofia nampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Apapun alasan majikan galaknya itu, tetap saja dia harus waspada padanya. Hish, dasar majikan galak tak punya akhlak, desis Sofia dalam hati. James melangkahkan kakinya mendekati Sofia yang berdiri di pojokan. Detak di jantungnya masih berirama, perut rata yang putih mulus tanpa noda dan lekukan di pinggang Sofia kini menjadi objek penglihatannya. Menyebalkan. Kenapa dia menatap perutku seperti itu? Dasar mata jelalat, kalau sampai berani macam-macam maka akan kucolok mata jelalat majikan galak itu menggunakan bambu runcing, cerocos Sofia dalam hati. James berdiri di hadapan pengasuh putrinya. Annabel, sekarang aku akan membuka celanamu, kembali kau pejamkan matamu dan tenanglah. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ucap duda tampan itu yang nampak menekan setiap ucapannya. Sofia mendelikkan wajahnya dan menatap kurang yakin pada majikan galaknya. Tentu saja ia sangat takut jika sesuatu yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi. Sofia masih gadis, Wei. Tentu saja ia harus menjaga kegadisannya yang akan ia berikan hanya untuk suaminya kelak. Tidak, biar saya saja yang membukanya sendiri. Lebih baik sekarang Tuan saja yang tutup mata. Tolak Sofia tanpa basa-basi. James nampak memelototkan kedua bola matanya kesal. Jangan. Dengan kondisi tanganmu yang seperti itu kau ingin melakukannya sendiri. Sampai hari kiamat kau baru akan bisa menyelesaikannya. Sungut duda tampan itu yang nampak menekan setiap ucapannya. Sofia mengerlingkan matanya dan mengerucutkan bibirnya kesal. Tentu saja dia pun memang merasa kesulitan, dua tangannya kini tak mampu melakukan apa-apa karena luka dan infusan. Sudah, jangan banyak tingkah, Annabel. Sekarang kau diam, dokter sudah menunggu dan kita sudah harus segera ke ruangan operasi. Ucap James yang kini nampak sudah berjongkok. Sungguh membuat Sofia semakin deg-degan dan tegang. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku semangat sekali dan semakin penasaran ingin melihat seluruh bagian inci gadis desa ini, ucap James dalam hati. Kenapa dia serius sekali? Dan lihat dia berjongkok seperti hendak. Ark, menjengkelkan. Decak Sofia kesal. James mulai menyentuh rok selutut yang Sofia kenakan. Tentu saja hal itu kembali membuat Sofia bergetar hebat dan ketakutan. Sementara James kini mulai memeloroti rok yang Sofia kenakan. Jantungnya semakin berpacu kencang tanpa kenal lelah. Ark, sialan. Ada apa denganku? Kenapa aku semakin tertarik untuk ehem-ehem dengan gadis desa ini? Apa semua gadis yang berasal dari desa memiliki kulit putih mulus seperti ini? Cerocos James dalam hati. Kini, rok selutut yang Sofia kenakan nampak sudah terlepas dari tempatnya. James nampak tak sanggup membuka matanya saat ada pemandangan pulau impian tembem di sana.
Ya Tuhan, entah ini salah siapa. Aku bingung harus berbuat apa. Jika ini dosa besar, maka aku terima hukumannya, ucap Sofia dalam hati. Gadis desa itu nampak menggigit bibirnya dan menahan kakinya yang sudah bergetar hebat. Sementara itu James nampak memejamkan matanya dan menarik napasnya dalam. Untuk sesaat ia berusaha merilekskan dirinya sendiri. Jantungnya semakin terasa sesak dan adik kecilnya pun kini tengah mengamuk dan mulai terbangun dari tidurnya. Sialan. Ada yang salah dari diri gue saat ini. Bisa-bisanya gadis desa ini mampu membuat adik kecil gue tergelitik dan mulai mengamuk, cicit James dalam hati. Tuan, saya bisa melakukannya sendiri. Berikan baju operasi itu pada saya. Ucap Sofia dengan suara yang bergetar. Tentu saja ia tidak ingin membiarkan James miss kesayangannya. James mendongakkan wajahnya dan menatap tajam pada pengasuh putrinya itu. Tidak. Aku yang harus melakukannya. Tolak James dengan cepat. Tidak, Tuan. Saya rasa ini terlalu berlebihan. Saya akan berusaha melakukannya sendiri. Sanggah Sofia yang tetap keke ingin melakukannya sendiri. James menggeleng. Aku yang harus melakukannya. Kau diam dan jangan banyak bergerak. Ucap James penuh penegasan. Tapi, Tuan, saya tidak ingin. Sofia menggantung ucapannya saat tiba-tiba James menyelanya. Diam. Jangan membantah ucapanku. Aku yang akan melakukannya sendiri. Jangan menolak lagi. Bentak James yang kian memaksa. Sofia nampak terjingkat kaget dan menelan salivanya. Nampaknya si majikan galaknya sangat antusias dan sudah tersulut emosi. Sofia diam dan tak bisa berbuat apa-apa. Sementara James kini nampak menarik napasnya dalam dan membuangnya frustasi. Tangan kekar itu mulai menyentuh CD berwarna pink yang semakin membuat Sofia menggemaskan. Perlahan tapi pasti, James menurunkan CD Sofia yang lumayan kencang. Dek. Lagi-lagi James harus merasakan detak jantung yang kian melonjak tinggi. Astagfirullah, benar-benar menggemaskan. Ucap James dalam hati. Masih di dalam ruang operasi. James memejamkan matanya berkali-kali. Seolah tak sanggup ia melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Sementara Sofia pun nampak deg-degan dan gemetar menahan takut dan malu. Sungguh pengalaman yang memalukan. Oke, James. Sedikit lagi, kau harus bisa memiliki gadis desa ini. Aku yakin dia sangat indah dan menggemaskan. Apa yang aku pikirkan, kenapa aku rakus begini, celoteh James dalam hati. Kenapa lama sekali sih, duh. Kok aku jadi kayak orang bodoh begini sih, Sofia pun turut mengoceh dalam hatinya. James menarik napasnya lalu membuangnya perlahan. Kemudian ia mulai fokus melihat apa yang ada di hadapannya. Tangannya semakin gemetar, faha putih mulus itu benar-benar membuat air liurnya hampir saja tumpah. Astagfirullah, gawat ini. Sebaiknya aku harus bergegas, ucap James dalam hati. James kembali menurunkan CD yang menutupi simis mungil milik Sofia. Jantungnya benar-benar berirama dan berdetak 100 kali lebih cepat dari biasanya. Gundukan mungil itu benar-benar menggemaskan. Putih mulus dihiasi rumput hitam yang halus dan nyaris tidak panjang. Nampaknya gadis desa itu rajin merawat asetnya. Jika dibandingkan dengan milik Luna. Namun, bukan soal milik siapa yang lebih elok saat ini. Tetapi, masalahnya James harus bergegas dan menahan amukan adik kecilnya yang sepertinya sudah mulai siap gerak. Ark, sial, desis James seraya menurunkan CD Sofia. Kini pemandangan pulau kecil sudah terekspos dengan jelas. Wah! Duda tampan itu memelototkan kedua bola matanya. Pemandangan indah itu mampu membuatnya terpana dan terpesona. Astagfirullah,
Cepat pakaikan baju operasi itu pada saya, Tuan. Pinta Sofia yang sudah sangat malu karena kini dirinya benar-benar, itulah, di hadapan majikan galaknya. James menggeleng, matanya kini masih memandangi setiap pemandangan yang indah di sana. Tuan, Anda sudah berjanji tidak akan macam-macam pada saya. Sekarang cepat pakaikan baju operasi itu. Kali ini Sofia bicara dengan suara yang gemetar menahan takut. Tunggu sebentar, Annabel. Aku rasa. James nampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba. Dor 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 dor. Terdengar seseorang menggedor pintu ruangan ganti itu. Tentu saja hal itu membuat Sofia terkejut dan sangat panik. Bagaimana ini? Jangan masuk. Pekik gadis desa itu yang nampak panik dan ketakutan. Tentu saja Sofia takut seseorang masuk tanpa izin, sementara dirinya tak berdaya dan sedang terekspos bulat. Sialan, mengejutkan saja. Desis James kesal. Kau tenang, Annabel. Aku akan menghampirinya. Ucap James yang kemudian melangkahkan kakinya. Jangan buka lebar-lebar, Tuan. Teriak Sofia panik. Tenang saja. Jawab James. Sofia pun bergegas memojokkan dirinya. Sialnya, tidak ada tempat duduk di dalam ruang ganti itu. Kursi panjangnya ada di depan ruang ganti, dan hal itu benar-benar membuat Sofia semakin tersiksa. Aku ingin sekali menangis. Hua. Ucap Sofia seraya membuang wajahnya ke langit-langit ruang ganti itu. Ada apa? Tanya James pada seorang perawat laki-laki yang sedari tadi mengganggu hidupnya. Astagfirullah, apa yang kalian lakukan di dalam, Pak James? Ini sudah lewat dari 5 menit. Dokter sudah lelah menunggu di ruangan operasi. Cek, benar-benar memuakkan. Dan, mana pasiennya itu? Apakah sudah selesai memakai baju operasinya? Celoteh si perawat laki-laki yang cerewet itu. Ia nampak melirikkan matanya dan hendak masuk ke dalam ruang ganti itu, namun dengan cepat James menghalanginya. Eits, jangan masuk. Ini berbahaya, kau akan tersiksa jika melihatnya. Ucap James yang berhasil membuat si perawat laki-laki itu mengerutkan dahinya. Sudah kau tunggu saja di sini. Sebentar lagi aku akan mengantar pasien operasi ke dalam ruangan operasi. Jangan banyak bicara dan, James memelototkan kedua bola matanya. Bye. Lanjutnya seraya menutup pintu ruangan ganti itu dengan sangat kuat. Seram sekali. Desis si perawat laki-laki itu. James mengunci pintu ruangan ganti dan kembali melangkahkan kakinya menghampiri Sofia yang sedang ketakutan. Nampaknya gadis desa itu kini sedang menangis kecil tanpa suara. Kenapa dikunci, Tuan? Tanya Sofia dengan suara yang bergetar akibat menangis. James mengerutkan dahinya. Kenapa kau menangis, Annabel? Tanyanya penasaran. Sofia mendelikkan matanya. Saya. Gadis desa itu nampak gugup dan grogi saat James mendekatinya dengan tatapan penuh ehem-ehem. Jangan macam-macam pada saya, Tuan. Tuan sudah berjanji untuk tidak melakukan apapun. Ucap gadis desa itu yang nampak menekan setiap ucapannya. James mengerjapkan matanya dan mengusap wajahnya frustasi. Cek. Apa yang kau pikirkan? Tidak usah sok cantik, Annabel. Sekarang cepat berbalik dan aku akan memakaikan baju operasi ini, tegas James penuh penekanan. Kenapa harus berbalik, Tuan? Tanya Sofia yang nampak tidak mengerti. Cek, jangan banyak tanya dan cepatlah. Decak duda tampan itu yang kian memaksa. Sofia mengerlingkan matanya dan membuang napasnya. Tanpa pikir panjang ia pun membalikkan badannya menghadap dinding. Tentu saja kali ini James melihat bagian belakang Sofia. Wah, perfecto.
Bisiknya yang nampak kembali terpukau pada keindahan gadis berusia 19 tahun itu. Tuan, cepat pakaikan baju operasi itu. Jika begini caranya, kemungkinan besar operasinya tidak akan dilakukan. Ucap Sofia yang nampak kian gusar dan tegang. Aku seperti orang aneh. Aku ini wanita normal dan sudah besar. Ya Tuhan, rugi sekali kalau aku tidak mendapatkan majikan galak ini. Rugi sekali kalau aku tidak menikah dengan majikan galak yang mata keranjang ini. Dia sudah melihatku dengan kedua manik matanya. Astagfirullah, dendam aku padamu, Tuan. Celoteh Sofia dalam hati. James memperhatikan setiap inci kulit pengasuh putri cantiknya itu. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, gadis desa itu benar-benar putih mulus tanpa noda. Sial, kenapa gadis desa ini mampu mengalahkan keindahan Luna? Rasanya gue lebih tertarik pada gadis muda seperti dia. Sepertinya lebih lezat dan menggemaskan, ucap James dalam hati. Sofia membalikkan dirinya menghadap majikan galaknya. Tuan, sudah cukup memandangi saya. Sebaiknya sekarang pakaikan baju operasi itu. Saya sudah tidak sabar ingin pulang dari sini, saya sangat merindukan Princess. Ucap Sofia yang berhasil membuat James terhenyak kaget. Hah, tahu dari mana dia kalau gue liatin dirinya, ucap James dalam hati. Sekalian saja gue ceplosin, gue juga tidak sepolos yang lu kira, majikan galak. Sumut Sofia dalam hati. James mengusap wajahnya. Jangan macam-macam. Kamu bukan tipeku. Diam dan aku akan memakaikan baju operasi ini. Ucap James yang kini nampak menatap sangar pada Sofia. Sofia hanya mendelikkan matanya dan membuang napasnya. Walaupun majikan galaknya mengelak, tapi dia akan tetap dendam pada majikan galaknya itu. Hanya majikan galaknya yang pertama kali melihat dirinya. Bersambung.